Situasi masih dalam keadaan pandemi, jadi satu kursi hanya 2 yang duduk sudut-sudut. Ya, tidak ada yang duduk di tengahnya. Tidak bertiga ya. Kecuali kalau ada anak kecilnya boleh. Ya, anak kecilnya yang di tengah. Ya, selama ibadah sebentar, ibadah pemberkatan berlangsung, yang bawa anak kecil mohon dijaga anaknya supaya tidak jalan-jalan, supaya ibadah pemberkatan itu hikmat.
biasa, terkhusus buat kedua mempelai. Sukacita yang begitu luar biasa yang Tuhan anugerahkan hari ini. Mereka akan menerima pemberkatan nikah di hadapan Tuhan dan jemaat. Kita akan bersama-sama melihat kedua mempelai bersama dengan orang tua yang akan memasuki ruang ibadah. Adapun susunan yang akan kita lalui bersama-sama pada pagi hari ini, yang pertama yaitu ibadah. Ibadah kita sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Petrus Tangkialo STH dan sebagai liturgis Nyonya Sarah. Mari kita tenang, kita arahkan hati kita. Kita akan bersama-sama menyaksikan kedua mempelai memasuki ruang ibadah. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah kedua saudara kekasih Tri Utami Samantha Sumarno dan Yosua Abu Pakiding. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyaksikan kedua mempelai bersama dengan orang tua dan saudara memasuki ruang gedung gereja. with me.
kita tetap berdiri, kita menyanyi dari Kidung Pujian Kasih dari Sorga. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Yosua Abu Pakiding dengan Tri Utami Samanta Sumarno akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Pertolongan kita dalam pemberkatan nikah Saudara Yosua Abu Pakiding dengan Saudari Tri Utami Samanta Sumarno adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara, dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia." Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu, Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang
Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya, dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk satu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh, kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tempatkan, tapi Tuhan membimbingku hingga aku terjaga. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekap. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sabarkan kasih Tuhan yang ajaib. Dalam perintah mengasihi pada saat ini, ya, mempelai juga berdiri. Dalam perintah mengasihi pada saat ini kita akan memaknainya dengan bagian-bagian yang ada di dalamnya: pelayan, jemaat, dan kedua mempelai. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Perintah baru. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi.
mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami selalu mengucap syukur untuk setiap bagian terbaik yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami dipersekutukan dalam pernikahan kedua anak kekasih atau kedua adik kekasih kami, Joshua dan Tami. Tuhan, berikan kami waktu saat ini, supaya dalam waktu yang Tuhan berikan dan nyatakan karuniakan kepada kami, kami sungguh memaknai apa arti makna, apa arti dan makna yang terdalam dari pernikahan itu, supaya baik kedua saudara kekasih kami atau anak kekasih kami maupun kami yang telah menjalani hubungan rumah tangga selama ini dapat memaknai kembali makna terbaik kehendak Tuhan di dalam pernikahan kami. Kami akan membaca mendengarkan firman-Mu Tuhan, mampukan kami mengertinya supaya dapat kami lakukan di sepanjang hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan saya baca, kita dengar, kita renungkan bersama-sama. Salah satu bagian bacaan firman Tuhan pada minggu yang lalu, Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-25. Saya baca bagian firman Tuhan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, terlebih ketika kita melakukan firman Tuhan ini dengan setia dalam seluruh bagian kehidupan kita. Saudara-saudara, pernikahan Kristen adalah hal yang betul-betul sangat khusus
spesial. Dan oleh karena spesialnya, khusus, sehingga kita patut untuk melihat makna dan pengertiannya dalam kehidupan kita. Dalam doa tadi saya mengatakan begini, baik Tami dan Jos, mohon maaf saya panggil dengan nama sebutan itu supaya lebih akrab pribadi, maupun kita yang sudah berumah tangga, patut untuk kemudian mengingat kembali, membaharui kembali tentang pemaknaan kita masuk dalam rumah tangga. Mengapa demikian? Tidak dapat kita sembunyikan Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa kita yang sudah lama menikah pada suatu saat kembali kita mendengar tentang keluhan-keluhan tentang, kalau dalam tanda petik, ratapan-ratapan mengapa masuk dalam pernikahan atau rumah tangga. Ini yang penting sekali untuk kita kemudian maknai kembali, sehingga pemaknaan itu kemudian tidak melupakan atau kemudian tidak menghilangkan arti pentingnya pernikahan Kristen itu. Jadi kita selalu kembali kepada arti pentingnya pernikahan Kristen itu. Saudara-saudara, dalam Kejadian pasal 2 dari ayat 15 sampai ayat 25 yang saya baca tadi, dalam 2 ayat sebelumnya itu kemudian Tuhan Allah membuat satu aturan, sebuah perintah. Dan di situ kita melihat saudara-saudara bahwa aturan dan perintah yang Allah berikan, nyatakan, gambarkan, perhadapkan kepada manusia itu adalah supaya memang manusia itu menikmati kehidupan yang baik. Jadi semua aturan dari Tuhan, saudara, semua perintah dari Tuhan itu pada dasarnya akan memberikan kepada kita kehidupan yang lebih baik, termasuk nantinya kemudian pernikahan ini. Nah, ketika kita membaca ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dasar dari pernikahan Kristen itu adalah ketika Allah mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Adam itu seorang diri saja. Mengapa? Kalau Adam sendiri saja, mengapa itu tidak baik? Dasarnya saudara-saudara, karena Allah punya rencana terhadap dunia ini. Dasarnya saudara-saudara, Allah punya sesuatu yang ingin dikerjakannya dalam kehidupan umat manusia berikutnya sesudah Adam dan Hawa, supaya itu dapat menjadi sesuatu yang memberikan keselamatan, kekuatan, bahkan kebahagiaan bagi manusia selanjutnya. Dasar itu, saudara. Lalu kemudian ada sela dalam bagian itu. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dan selanjutnya ke bawah diciptakanlah Allah itu semua. Dan tujuannya adalah supaya manusia pertama itu memberi nama terhadap semua yang diciptakan Allah itu. Dan oleh karena itu, ketika kita menemukan kenyataan bahwa dari semua yang habis diberi nama satu persatu ini, lalu kemudian manusia pertama itu tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Oleh karena itu saya mau mengatakan begini, saudara-saudara, salah satu bagian yang kemudian menjadi persoalan utama kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga adalah kita kadangkala menyamakan, mengidentikan kehadiran suami atau istri dengan apapun yang kita miliki. Adam kan diberikan kesempatan untuk memberi nama terhadap hewan, burung-burung di udara dan lain sebagainya. Cukup beri nama. Nah, kalau kita teruskan Kejadian pasal 2 ayat 18 ini, itu juga berarti bahwa sebenarnya ya kan ini juga menyangkut tentang harta milik, materi kita dan lain sebagainya.
rumah, bangunan rumah yang seperti ini kita berikan nama rumah, mobil yang roda 4 itu kita sebut mobil, misalnya begitu ya. Cukup diberi nama. Dan itu yang saya katakan tadi, kadang-kala ini juga persoalan, karena kita kadang-kala lebih menyayangi materi kita, lebih menyayangkan sesuatu dalam kehidupan kita dibanding suami kita atau istri kita. Allah tidak mau. Dan oleh karena itu memang wajar saja kalau manusia tidak menemukan penolong yang sepadan dari antara yang telah diberi nama itu. Lalu kemudian ayat yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Wah, ini luar biasa, saudara. Mari kita perhatikan baik-baik ayat ini. Ketika manusia mengakui bahwa tidak ada penolong yang sepadan, termasuk harta materi dan lain sebagainya yang ditemuinya saat itu, lalu Tuhan Allah membuat manusia pertama itu tidur nyenyak. Tidur nyenyak, tidak sadar, tidak melihat apapun yang dikerjakan Allah. Bayangkan bapak-bapak, saya katakan langsung kepada bapak-bapak, bayangkan kalau bapak-bapak, termasuk Joshua ya, kalau dalam mata melek begitu, mata terbuka, lalu kemudian Allah menciptakan perempuan. Kita akan begitu tinggi hati, wah itu perempuannya saya kan juga lihat dulu waktu diciptakan, apa sih diambil dari tulangku kok, iya kan? Lalu, dan yang lebih utama lagi adalah kita pasti mau modelnya begini, modelnya begitu kalau kelihatan. Tapi luar biasa karena Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Supaya ketika kemudian semua selesai, ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi tinggal mengagumi saja ternyata laki-laki itu ketika Tuhan membawa perempuan yang telah diciptakannya itu di hadapannya. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sampai pada titik itu saya mau bertanya kepada bapak-bapak yang telah lama menikah dan sudah menikah, dan pelajaran untuk Jos tentunya. Apakah kita sampai hari ini masih mengatakan kepada istri kita, dia ini sampai kapanpun tetap menjadi tulang dari tulangku, daging dari dagingku? Yes Pak. Syukur puji Tuhan, haleluya. Saya ingin mengatakan begini, sampai hari ini sekekurang apapun ya, hampir saya bilang seburuk apapun, sekekurang apapun istri kita, pasangan kita, selemah apapun dia, tidak sehebat dengan orang manapun dalam kehidupan ini, apakah sampai hari ini kita tetap mengatakan dia adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku? Itu menjadi bagian penting untuk kemudian kita alami dalam kehidupan berikutnya. Karena ternyata Kejadian pasal 3 sehabis perikop ini diceritakan manusia jatuh ke dalam dosa. Ungkapan Adam, ungkapan manusia pertama itu, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, okelah, itu sebelum peristiwa jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika dia sudah jatuh ke dalam dosa, apa coba yang dia katakan kepada Tuhan? Perempuan yang kau tempatkan di sampingku, inilah yang membuat aku berdosa. Saling menyalahkan. Ingat saudara-saudara bahwa setiap waktu, setiap kesempatan kita selalu punya potensi untuk kemudian mencederai satu dengan yang lain dalam rumah tangga kita. Selalu ada potensi setiap saat, entah karena materi, entah karena
keinginan-keinginan yang terlalu menggebu-gebu dan lain sebagainya, apalagi membanding-bandingkan dengan orang lain dan lain sebagainya, kemungkinan paling besar untuk kemudian tidak lagi menjadikan tulang dari tulangku, daging dari dagingku, itu besar sekali risikonya. Besar sekali. Dan oleh karena itulah saudara-saudara, sehingga dalam pernikahan Gereja Toraja, formulir pemberkatan nikah Gereja Toraja, semua itu dikembalikan kepada rencana Allah yang semula. Sehingga dalam pemahaman bahwa Yesus Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita, kepada mempelai laki-laki dikatakan, kasihilah istrimu dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Mempelai perempuan, kasihilah suamimu sama seperti engkau mengasihi Yesus Kristus dalam imanmu. Semua dikembalikan kepada yang awal sebelum manusia itu berdosa. Karena kita sudah diampuni di dalam Yesus Kristus. Dan oleh karena itu saya ingin mengatakan begini, terutama kepada Tami dan Jos. Pernikahan hari ini adalah sebuah bentuk pernikahan yang hanya mengandalkan Tuhan saja. Itu saja, saudara. Karena kapan kita mengatakan, misalnya Jos mengatakan, saya akan memperbesar kasih saya untuk kemudian mengasihi Tami sebagai istri saya nantinya, sama seperti pengalaman bapak-bapak kepada istrinya tentu, atau sebaliknya seorang istri atau mungkin juga Tami kepada Jos, dan kemudian para istri kepada suaminya mengatakan, saya akan memformulasikan kasih saya sedemikian rupa supaya kemudian dapat dirasakan oleh istri saya atau suami saya. Tidak benar, saudara. Mengapa? Kita lihat awalnya ketika Allah menciptakan manusia pertama itu, dia diciptakan Allah ya. Lalu kemudian segala sesuatu yang mendukung kehidupannya diberikan pula Allah kepadanya, diciptakan Allah pula. Lalu terakhir manusia Hawa diciptakan pula. Nah, dalam rangka penciptaan itu kita melihat garis lurus yang luar biasa. Allah menciptakan untuk memberi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Dan ketika Adam dan Hawa disatukan, maka jangan lupa bahwa proses itu harus diluruskan kepada tujuan Allah untuk menciptakan dan kemudian mempertemukan mereka. Pernikahan Kristen sampai hari ini dan hari ini sesuatu yang harus dipandang dan diletakkan dalam rencana Allah semula. Sehingga suami Joshua dan istri Tami betul-betul harus melihat kehendak Allah, meneladani kasih Allah dalam mewujudkan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Kita tidak akan pernah mencari sebuah sekolah di mana di sekolah itu diajarkan menjadi suami yang baik. Tidak ada kan sekolah begitu ya? Adakah sekolah yang mengajarkan menjadi suami yang baik, tamat sekian SKS ditawar, lalu di wisuda dan lain sebagainya? Tidak ada. Hal itu hanya kita pelajari dalam kedekatan kita memaknai hubungan kita dengan Allah. Dan oleh karena Allah itu yang kita jadikan sebagai hubungan langsung ke atas, saudara. Sehingga jangan pernah kemudian kita memaksakan apa yang kemudian ada dalam hati kita sebagai sebuah bentuk keinginan kepada pasangan kita. Jangan pernah muncul dalam hati kita memikirkan bahwa saya akan kasih begini istri saya. Saya akan arahkan dia sedemikian rupa sesuai dengan keinginan saya dan itu baru bisa baik. Tidak mungkin, saudara. Demikian juga dengan kepada suami. Tidak mungkin, saudara. Yang mungkin hanyalah kemudian kembali melihat apa kehendak Tuhan dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, lebih jauh kemudian kita akan kemudian mengatakan
Ya, Hawa sendiri dibentuk oleh Allah dari bagian tubuh Adam. Itu berarti bahwa perempuan dan laki-laki menyatu. Satu betul-betul dari satu materi, satu komponen yang tidak terpisahkan. Seandainya perempuan diambil dari yang bukan seperti Adam, ya pantas saja kemudian kita menemukan sekarang begitu banyak sekali pertentangan dalam keluarga. Kalau terjadi pertentangan dalam keluarga, suami mengatakan kepada istri bukan manusia lagi, kemudian istri mengatakan kepada suaminya bukan manusia lagi juga. Ini keliru sekali. Kenapa kita hilaf sampai begitu? Karena kita ini kan Adam dan Hawa diciptakan dari kehendak Tuhan sendiri. Dan oleh karena itu kita tidak kemudian apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita tidak mungkin mengatakan engkau bukan ciptaan Allah. Bahwa kekurangan, keterbatasan itu ada, tetapi justru dalam penyatuan itu kita dikehendaki Allah untuk mengalami kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu mari Jos dan Tami jalani kehidupan pernikahan ini ke depan dengan baik. Satu hal yang harus terus dialami dalam kehidupan ini ke depan adalah bagaimana merasakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan ini. Bahwa segala sesuatu akan kita terima, berkat-berkat dan yang lain, kita harus percaya Tuhan itu maha baik. Persoalan bahwa banyak orang, banyak keluarga yang hancur gara-gara tidak puas dengan ini dan dengan itu, dengan harta milik ini dan itu dan lain sebagainya. Anggap sajalah bahwa mereka tidak memaknai apa yang kemudian digariskan oleh Allah sejak semula, yaitu untuk merasakan kebahagiaan yang sempurna itu. Karena Allah menghendaki setiap orang termasuk yang menikah itu supaya dalam kehidupan dan hubungan dengan Allah itu selalu terjadi, terwujud, sehingga sukacita dan kebahagiaan itu akan teralami. Setiap orang yang di luar dari rancangan Allah yang semula itu pantas saja kalau selalu bermasalah dalam rumah tangga. Jadi kita selalu berdoa, jemaat ini selalu berdoa buat Jos dan juga Tami, supaya dalam perjalanan kehidupan ke depan dapat berjalan dengan baik sambil tetap melayani dan mempermuliakan Tuhan. Amin. Menyanyikan nyanyian PKJ 288, Inilah Rumah Kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus bagi kita, doa yang sempurna, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam peneguhan pemberkatan nikah. Kita mulai dengan mendengarkan amanat pernikahan. Mempelai laki-laki Yosua Abu Pakiding dengan mempelai perempuan Tri Utami Samantha Sumarno. Dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu jika ke depan ini Allah berkenan mengaruniakan kamu anak, hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu tersebut dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan kesatuan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam seluruh keperluan hidup. Saya persilakan kedua mempelai berdiri. Mempelai laki-laki Yosua Abu Pakiding, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Tri Utami Samantha Sumarno, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dan teladan dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dipermuliakan. Sebab itu, saudara Yosua Abu Pakiding dan Tri Utami Samantha Sumarno, hendaklah kamu berdua takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah daripadanya senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Saya persilakan kedua mempelai berjabatan tangan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya saat ini. Saudara Yosua Abu Pakiding, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Tri Utami Samantha Sumarno yang tangan kanannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku? Saya, Yosua Abu Pakiding, mengaku dan berjanji dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya menerima Tri Utami Samantha Sumarno yang tangan kanannya saya pegang menjadi istri saya. Oleh karena itu, saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya akan mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia sebagai suami Kristen yang setia kepada istrinya.
Semoga Tuhan menolong saya. Saudari Tri Utami Samantha Sumarno, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Yosua Abu Pakiding yang tangan kanannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Saya, Tri Utami Samantha Sumarno, mengaku dan berjanji dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya menerima Yosua Abu Pakiding yang tangan kanannya saya pegang sebagai suami saya, dan karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya akan mengasihi dia baik dalam untung maupun malang, dan hendak memelihara dia sebagai seorang istri Kristen yang setia kepada suaminya. Semoga Tuhan menolong saya. Taruhlah dalam ingatan kamu berdua firman Tuhan ini, bahkan kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya persilakan kedua mempelai untuk berlutut. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita menyanyikan nyanyian Mazmur 134 pada bait yang ketiga. Silakan berhadapan. Saya persilakan mempelai laki-laki membuka selubung muka yang dikenakan oleh mempelai perempuan. Saya persilakan saudara mempelai mencium mempelai perempuannya. Lakukan dengan hati. Di tangan saya ada 12 cincin. Dari bentuk cincin yang tidak ada ujungnya seperti ini, orang biasa menggambarkannya sebagai simbol atau lambang kasih dan cinta yang tidak pernah selesai. Saya ingin mengatakan dalam ibadah pemberkatan nikah ini, melalui lambang cincin ini, mulai pada hari ini, Saudara Joshua Abu Pakiding dengan Tri Utami Samantha Sumarno
akan mengikat ikatan tali kasih sebagai rumah tangga suami istri dan akan dilalui dan dijalani sepanjang waktu ke depan dalam ikatan iman. Nyatakanlah. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Joshua, nyatakanlah. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasihku padamu. Saya persilakan saudara bertukar tempat. Sidang jemaat disilakan untuk duduk kembali. Saat ini tiba kesempatan di mana majelis gereja dan jemaat pada saat ini akan menyerahkan satu buah Alkitab sebagai firman Tuhan dasar dalam kehidupan dan juga selembar surat nikah, bahwa hari ini melalui pelayanan resmi Jemaat Rama Makassar, kedua saudara kekasih ini diberkati dalam pelayanan majelis gereja di tempat ini. Silakan. Saya persilakan kedua mempelai dan juga seluruh keluarga untuk menyatakan persembahan syukur. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what
Saya persilakan kembali kedua mempelai untuk berdiri dan berbalik ke jemaat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang jemaat, kedua mempelai hari ini, dan marilah kita sama-sama selalu mendoakan supaya keluarga mereka ke depan menjadi keluarga yang betul-betul mempermuliakan Tuhan. Apalagi kedua adik saudara kekasih kita ini memang adalah pelayan di tengah-tengah jemaat. Kita selalu berdoa sukacita mereka, kebahagiaan mereka, dan pelayanan mereka ke depan semakin diberkati di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan memberkati kita semua melalui kehadiran kedua saudara kekasih ini. Saya persilakan. Silakan duduk. Sehabis kita menaikkan doa syukur kepada Tuhan untuk pernikahan ini, berturut-turut kedua adik kekasih kita ini akan melakukan pelayanan mereka, mengawali pelayanan mereka sebagai sebuah rumah tangga. Nantinya Tami akan memegang keyboard di sana sebagai spesialisasinya dia, lalu Joshua akan memegang nanti drum di sana sebagai spesialisasinya juga, dan ada yang akan menyanyi nanti untuk mendampingi mereka. Jadi mereka bertiga nanti akan melayani Tuhan sebagai yang awal dari rumah tangga mereka. Dan oleh karena itu, mari saudara-saudara kita berdoa, menaikkan doa syukur kita atas pernikahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tidak dapat berbuat apa-apa, maka kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Setelah kedua mempelai ini menyatakan persembahan puji-pujiannya, nanti diikuti oleh keluarga satu kali kesempatan, nanti kesempatan kedua akan setelah selesai persembahan syukur. Silakan Jos dan Tami.
mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang berdiri bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang, kita semua, Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pernikahan hari ini adalah pernikahan dua pelayan Tuhan yang hanya mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Saya pun di awal lagu ini saya merasa bahwa saya ada kekurangan, mohon maaf, karena saya pun adalah orang yang senantiasa memohon kesempurnaan dari Tuhan. Saya bersyukur pula sebagai hamba Tuhan, Ibu Matilda Timisela, ibu dari Tami, boleh hadir bersama dengan kita untuk kita ketahui bersama
Ibu kekasih kita selalu kita doakan di tengah-tengah jemaat ini untuk kesehatannya kembali. Puji syukur kepada Tuhan boleh hadir mendampingi anak kekasih. Terima kasih Oma. Saya punya ibu guru yang luar biasa dulu di SMP 2 dan ternyata kakaknya Ibu Matilda Timisela dan kebetulan juga bundanya Pak siapa lagi sampingnya ini? Oh ya, Pak Albert Wensi. Beliau dulu ternyata ibunya Pak Albert Wensi dan menjadi guru di SMP 2 Rantepao, ibu yang luar biasa, dan saya yakin dalam kehidupan keluarga juga akan tetap merasakan pelayanan yang sama seperti itu. Terima kasih kedua orang tua dari Joshua. Kita bersyukur sama-sama bahwa kedua anak kekasih kita hari ini boleh membentuk rumah tangga. Kita hanya bisa berdoa dan mengharapkan kebahagiaan dan kehidupan mereka lebih baik ke depan. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan memberkati kita semua. Disilakan keluarga untuk memuji Tuhan.
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan kita dituntun dari nats persembahan Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tangyara Kasugiran. Persembahan ada di depan dan ada juga yang di belakang. Persembahan pujian dari keluarga.
Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu Bapa atas kasih-Mu bagi kami semua, khususnya kepada kedua saudara atau kedua adik kekasih kami, Joshua dan Tri Utami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan bukan hanya kepada kedua adik kekasih kami ini, tetapi kepada kami semua untuk memaknai kembali makna dan tujuan berumah tangga yang Engkau perkenankan kami semua memasukinya, menjalaninya selama ini. Kami mengakui Tuhan bahwa kami semua adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang selalu berada dalam ketidaksempurnaan untuk menjangkau apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan berumah tangga kami. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kami dalam rumah tangga sebenarnya untuk memberikan kami kedamaian dan sukacita. Tapi jika hari-hari ini Tuhan yang kami alami justru adalah kesalahpahaman, pertentangan, pertikaian, saling mencederai, semua itu bukan karena aturan yang Tuhan buat, semua itu bukan karena apa yang Tuhan buat bagi kami dalam rumah tangga ini, tapi kami sendirilah Tuhan yang kadangkala masih mempertahankan kepentingan kami sendiri lebih daripada kepentingan Tuhan terhadap rumah tangga kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan ampuni kami dan berikan hati yang bijaksana kepada kami supaya menjalani kehidupan rumah tangga ke depan, supaya kami tetap mengalami berkat anugerah dan pengasihan-Mu Tuhan. Kami dapat mengalami itu karena kami rendah hati, karena kami takut akan Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengharapkan berkat dan perlindungan dari Tuhan dalam rumah tangga kami, menjadi suami dan menjadi istri yang taat dan takluk di bawah pengaturan Tuhan, supaya di dalam semua itu kami mengalami kehidupan yang keberkatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kedua orang tua, saudara-saudara, keluarga yang hadir dalam ibadah pemberkatan nikah ini bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati kami semua Tuhan, agar ke depannya kami terus mendoakan kedua saudara kekasih kami ini supaya mereka menjalani kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Pelayanan di dalam jemaat ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lemah terbatas dan dipenuhi dengan begitu banyak kekurangan. Jangan pernah Tuhan membiarkan kami mementingkan diri kami sendiri dan mengandalkan apa yang kemudian kami miliki, baik itu pengetahuan, kepintaran, kekuatan, bahkan harta milik yang kami miliki. Tetapi biarlah Tuhan kami mengubah akan pola pikir kami itu dan memulainya dengan kerendahan hati dan memperlakukan apapun yang ada di sekitar kami sebagai apa yang Tuhan berikan sebagai berkat dalam kehidupan kami untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, mendoakan di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, banyak kami Tuhan yang mengalami pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit. Kami mohon dalam bagian-bagian seperti itu Tuhan, biarlah kami tetap tekun dan setia untuk selalu mencari jalan akan kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya kami sekalipun penuh dengan pergumulan karena pandemi ini, kami tetap merasakan sukacita karena berkat Tuhan, kasih Tuhan, kebersamaan Tuhan dalam hidup kami tidak diukur dari berapa banyak pergumulan dan penderitaan sakit penyakit yang kami alami. Kami terus percaya bahwa Engkau tetap ada di dalam setiap kelemahan dan ketidaksempurnaan kami. Bapa di surga, sesudah ibadah ini, kegiatan keluarga akan juga kami alami bersama-sama di sekitar lokasi gedung gereja ini. Biarlah sukacita kegembiraan kami karena pernikahan kedua adik kekasih kami ini Tuhan boleh berlanjut dalam kegiatan itu, dan di situ pun kami bersama dengan sanak keluarga yang lain, dengan rekan-rekan dari Tami dan Jos boleh merasakan kebahagiaan karena Tuhan
yang memberikan kebahagiaan itu bagi kami saat ini. Berkati kami terus dalam menjalani hari hidup kami Bapa. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang berdoa. Kami berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose pasal 1, pasal 3 ayat 14. Ku berserah kepada Allah. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan laut ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Saudara-saudaraku, pergilah, jalanilah hidupmu, bangunlah hidup rumah tanggamu dengan takut akan Tuhan dan dalam terang firman Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kedua orang tua, kedua mempelai, saya persilakan untuk duduk. Kedua anak kekasih kita akan melakukan tanda kasih kepada kita melalui ibadah ini, melalui tindakan sungkeman. Silakan Joshua dan Tami melakukannya dengan kasih sayang untuk datang sungkem di hadapan orang tua. Silakan. Berbekal kasih
Mari kita tutup seluruh rangkaian ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah pada hari ini. Saya jemput kita berdiri, kita memuji Tuhan dari NKB 188 ayat 1. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya, demikianlah seluruh rangkaian ibadah pemberkatan nikah saudara kekasih kita Yos dan Tami. Tuhan memberkati dalam kehidupan rumah tangga yang Tuhan sudah anugerahkan pada hari ini. Selanjutnya kita akan melangkah pada acara ucapan terima kasih dari keluarga. Kepada keluarga yang mewakili disilahkan. Salam. Selamat siang kepada kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih kami atas pemberkatan kedua anak atau saudara kekasih kami yang diberkati nikahnya pada saat ini. Saya ditugaskan di sini sebagai wakil dari keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih dari keluarga kedua belah pihak. Yang kami hormati pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama, yang kami hormati Ibu Bapak yang boleh berkenan hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini di pemberkatan nikah yang kudus kedua anak kekasih kami, kedua saudara kekasih kami. Saya ditugaskan di sini untuk menyampaikan terima kasih
ketika 20 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu, ketika di tempat ini, saya yang duduk di bawah seperti saudara kekasih kami, dan pesan orang tua, apapun yang telah diberikan kepada kita, kita harus mengucap syukur. Makur semangat aku nih. Dan pada saat ini, saya yang diwakilkan oleh keluarga untuk mengucapkan hal yang sama. Terima kasih kepada pimpinan majelis Gereja Toraja Jemaat Rahmah, Majelis Gereja Toraja Jemaat Rahmah. Terima kasih kepada organisasi intragerejawi yang telah mendukung keluarga kami sehingga pernikahan ini boleh berjalan dengan baik. Sejak dari pertemuan pelamaran, kemudian dalam penggembalaan kedua anak kekasih kami, sampai pada saat ini, ketika pemberkatan nikah yang kudus telah dilaksanakan, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Pendeta, kepada para majelis yang telah melaksanakan pemberkatan nikah pada saat ini. Terima kasih kami ucapkan dari keluarga atas kehadiran kita bersama di dalam ibadah pemberkatan nikah yang kudus pada saat ini, yang telah berkenan hadir untuk menjadi saksi di dalam pemberkatan nikah yang kudus pada saat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung acara pernikahan kedua anak kekasih kami, saudara kekasih kami pada saat ini. Panitia yang telah dibentuk, yang telah bekerja bersusah payah, yang tidak mengenal waktu, yang telah memberikan sumbangan pemikiran, bahkan sumbangan materi kepada kami, semuanya kami ucapkan terima kasih atasnya. Penyampaian kami pada saat ini mewakili keluarga, permintaan permohonan maaf kami jika selama di dalam persiapan pernikahan kedua anak kekasih kami ini, kedua saudara kekasih kami ini, banyak hal, mulai dari tutur kata kami, dari tingkah laku kami, peta mami kemerakatang sesuai dengan yang kita harapkan. Dari tempat ini saya mewakili keluarga, kami meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Itu bukan kami sengaja, tetapi itu karena kekurangan kami. Untuk itulah kami dari sini mewakili keluarga, kami meminta maaf yang setinggi-tingginya. Terakhir, terima kasih kepada kita semua yang boleh berkenan hadir pada saat ini, dan jika sebentar kita akan melanjutkan acara kita di tempat ini untuk resepsi akan pemberkatan kedua anak kekasih kami. Sekira itu yang perlu kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita bersama. Kurang semangat. Ya, itulah tadi ucapan terima kasih yang disampaikan oleh mewakili keluarga oleh Bapak
Weltinus Markam ST, atasnya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan melangkah pada acara sesi foto bersama. Ya, yang pertama berfoto majelis bersama dengan pendeta dulu. Setelah ini kami serahkan kepada keluarga untuk memandu foto bersama. Ya, pendeta dulu dengan kedua mempelai. Ya, pendeta dulu dengan pengantin rumah tangga baru. Pak Pendeta turun barangkali dibawa. Oke, silahkan kamerawan. Tunggu dulu. Iya. Ya. Buka masker sekali lagi dengan senyum yang manis. Ya, pendeta bersama dengan majelis. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada keluarga untuk mengatur sesi foto keluarga. Ya, bisa Pak Galenta mengatur? Orang tua dulu, kedua orang tua. Ya, kedua orang tua, setelah kedua orang tua pihak perempuan, ya, bersama dulu orang tua. Ya, buka maskernya. Tidak kelihatan cantiknya kalau pakai masker. Dengan gantengnya, ya boleh. Untuk sementara dibuka dulu maskernya. Ya, senyum cantik. Senyum cantik. Ya, senyum cantik dan senyum ganteng. Ya, selanjutnya orang tua perempuan dulu. Turun dulu orang tua laki-laki. Ya, Bapak Tisa di sebelahnya mungkin Yos. Iya.
Ya. Oke. Setelah ini orang tua Yos. Ya, orang tua Yos. Oh. Ya, orang tua Yos, silakan. Setelah orang tua Yos, saudara perempuan. Setelah itu saudara laki-laki. Ya, senyum-senyum kita Tante supaya kelihatan cantiknya hari ini. Ya, senyum. Ya, saudara perempuan, keluarga saudara perempuan. Ya. Dari Tami, pihak Tami. Setelah itu pihak Yos. Mari, mari. Ya, nanti dilanjutkan di resepsi ya. Ya. Bapak Ripen, mari. Ya, mari Mama Tisa, Mama Ripen, ya, ya, silahkan keluarga perempuan, nanti dilanjutkan di resepsi ya. Ya, setelah ini nanti keluarga laki-laki, perempuan dulu, nanti di resepsi baru dilanjutkan foto-fotonya. Ya, maju. Saudara Eros sudah kepanasan? Ya. Bisa buka masker, tidak kelihatan gantengnya sama cantiknya kalau pakai masker. Ya. Ya, di atas Ki Om, tidak kelihatan Ki. Ya, buka masker. Buka maskernya. Oke. Senyum dong. Siap, siap. Sekali lagi gaya bebas. Ya, gaya bebas dengan gayanya sendiri masing-masing. Senyumnya juga dong, jangan gaya bebas tidak senyum. Mantap. Keluarga pihak Yos, silahkan. Setelah ini sebentar kita lanjutkan di resepsi foto-fotonya ya. Oke. Nanti. Oke, siap. Siap tulis lagi.
Ya, Ibu Pendeta masuk, Bu Pendeta. Oke, siap. Setelah ini keluarga dari Tagari, baru pendeta jemaat Rama. Gaya bebas kita tante, om. Gaya bebas, tahu Ki gaya bebas, bergaya Ki. Iya, mantap. Keluarga Tagari. Setelah keluarga Tagari, foto bersama dengan pendeta jemaat Rama. Ya, senyum-senyum Ki, senyum-senyum Toraja. Ya. Oke. Gaya bebas. Gaya bebas. Ya, cibi-cibi. Mantap. Ya. Selanjutnya pendeta jemaat Rama, pendeta Berta, pendeta Agustinus dan pendeta Petrus. Silahkan. Ya. Mari. Ya, yang bawa keluarganya pendeta silahkan, suami istri. Kecuali Pak Pendeta Petrus. Oke. Ya, sekali lagi gaya bebas Pak Pendeta, Ibu Pendeta bersama dengan Nyonya. Ya, gaya bebas. Oke. Selanjutnya pendeta 3 orang. Tidak masuk keluarga, pendeta 3 orang. Ya. Mama Dirgat tidak masuk. Ya, pendeta 3 orang. Ya. Salah Pak Pendeta. Ibu Berta di tengah. Ya, Ibu Berta di tengah. Oke. Ya. Ya. Oke, senyum-senyum. Cantik-cantik ganteng. Iya, 2 aja memang yang 3 tahu ganteng, 2 cantik. Sudah banyak orang di luar, Ya. nanti dilanjutkan di luar Ya, mau foto-foto terakhir ini. Ya, kemudian nanti doa makan di luar. Siapa doa makan? Pak Agustinus kan 3 pendeta. Siapa? Aris Bute, MTH. Aris Bute? Yang mana itu? Enggak tahu juga. Tanya juga kemarin. Ya. Oh, ini. Oke, sudah selesai foto bersama, kita akan melanjutkan ke resepsi karena orang sudah banyak di ruang sebelah. Nah, itu. Aris Bute MTH doa makan. Oke. Ya. Ya, silahkan Bapak Ibu ke ruang samping. Kita akan resepsi bersama dengan kedua mempelai. Mindo
Jadi saya lanjut lagi di sana. Lanjut pula di sana. Ini. Di Bapak Tisa. Sudah Arion? Arion sudah nak? Oh ya, foto tawa dulu Arion. Arion. Oh ya, biar dulu sama ini dulu anak-anaknya. Oke. Senyum nak Arion. Buka tawa maskernya Mama. Oke, sudah selesai foto bersamanya ya. Semuanya ke ruang sebelah, kita akan bersama-sama resepsi. Ya, biarkan pengantin di